Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Masih dalam pembahasan cara menghitung PPh 21. Kali ini kita akan membahas pajak penghasilan dari tenaga ahli. Mungkin ada teman-teman yang merupakan termasuk dalam kategori sebagai tenaga ahli saat ini. Mari kita berdiskusi dan saling berbagi pengalaman di sini saja. Pada umumnya, perusahaan menyewa tenaga ahli untuk menangani jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan spesifik dan kecakapan profesional. Sebagai imbalannya, perusahaan membayar jasa mereka sekaligus memotong pajak penghasilannya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa dalam ketentuan perpajakan, tenaga ahli termasuk penerima penghasilan, bukan pegawai. Karena itu, perhitungan PPh 21 tenaga ahli tidak sama dengan perhitungan PPh 21 karyawan pada umumnya. Nah, sebelum membahas pedoman perhitungan pajaknya, mari kita lihat dulu siapa saja sih yang disebut tenaga ahli menurut peraturan perpajakan di Indonesia. Profesi yang disebut sebagai tenaga ahli dalam peraturan Dirjen Pajak tersebut yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Itulah profesi-profesi yang disebut sebagai tenaga ahli dalam peraturan Dirjen Pajak. Selanjutnya, dasar pengenaan PPh 21 tenaga ahli. Nah, di sini kita akan pelajari dulu sebelum kita bisa menghitung PPh 21-nya. Kita pelajari dulu apa sih dasar pengenaannya, dari mana kita bisa mengenakan pajak kepada tenaga ahli itu. Nah, dasar pengenaan PPh 21 atau penghasilan kena pajak PKP tenaga ahli dibedakan menurut jumlah pemberi kerja atau asal penghasilan yang diterima, yakni yang pertama, PKP atau penghasilan kena pajak itu sama dengan penghasilan bruto dikalikan 5%, itu dikenakan atau berlaku yang pertama untuk tenaga ahli yang memperoleh penghasilan berkesinambungan lebih dari satu pemberi kerja. Yang kedua, tenaga ahli yang memperoleh penghasilan tidak berkesinambungan. Jadi itu dasar pengenaannya adalah penghasilan brutonya kita kalikan 50%. Penghasilan berkesinambungan tapi diterima dari lebih dari satu pemberi kerja, dan tenaga ahli yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Nah, untuk diketahui teman-teman ya, apa itu penghasilan dari berkesinambungan? Penghasilan berkesinambungan ini dalam hal ini dapat diartikan menerima upah itu lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak itu. Jadi tenaga ahli yang mempunyai atau memperoleh penghasilannya itu lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak. Dalam Januari sampai Desember bisa bisa 2 kali, bisa 3 kali semesteran atau triwulan. Nah, disitulah maka
dasar pengenaan pajaknya ya penghasilan bruto dikalikan 50%, dan juga tenaga ahli yang memperoleh penghasilan tidak berkesinambungan. Jadi 1 tahun pajak itu dia cuma sekali aja menerima upah gitu artinya. Dan yang kedua, PKP itu sama dengan penghasilan bruto dikalikan 50% mendapat pengurangan PTKP. Nah, ini bagi tenaga ahli yang memperoleh penghasilan berkesinambungan itu hanya dari satu pemberi kerja. Jadi hanya diberikan oleh dari Januari sampai Desember itu hanya satu perusahaan saja dia menerima penghasilan dari jasa yang diberikan oleh tenaga ahli tersebut. Nah, dari sini kita juga harus menentukan juga tarif ya. Dalam hal ini tabel yang dapat kita lihat adalah tarif PKP dari tenaga ahli itu berbeda. Ini merujuk pada Undang-Undang Perpajakan PPh 17 ayat 1 huruf A itu di tahun 2008. Jadi masih menggunakan tarif yang lama. Penghasilannya kena pajaknya PKP-nya sampai dengan 50 juta kena 5%. PKP-nya 50 juta sampai di atas 50 juta sampai 250 juta kena 15%. PKP-nya di atas 250 juta sampai 500 juta kena 25%. Penghasilan kena pajaknya di atas 500 juta kena 30%. Itu tarif-tarif yang perlu juga kita ketahui. Inilah yang namanya tarif progresif di dalam PPh 21. Semakin besar kita mempunyai penghasilan, semakin besar kita akan mengenakan tarif, dan semakin besar pajak yang kita setorkan ke negara. Nah, kita lanjut dari tarif ini juga dijelaskan bahwa tarif PPh 21 tenaga ahli itu seperti apa yang saya katakan tadi, itu masih mengikuti ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008. Ini belum, jadi dia itu tidak mengikuti undang-undang baru dari perpajakan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih memudahkan kita di dalam memahami ketiga kategori dasar pengenaan pajak yang kita pelajari tadi, lebih jelas kita akan melihat daripada contoh-contoh atau membahas dengan contoh-contoh kasus, yaitu yang pertama, contoh kasus yang pertama, bagaimana tenaga ahli yang menerima penghasilan berkesinambungan dari beberapa pemberi kerja, Jadi di sini PKP-nya itu adalah penghasilan bruto dikalikan 50%. Itu dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah Dr. Rudi merupakan seorang dokter yang bekerja sebagai dokter umum dari rumah sakit swasta, dan juga dia bekerja di sebuah klinik utama dengan jumlah penghasilan yang diperoleh secara kumulatif sebulan sebesar Rp155.600.000. Berapakah PPh 21 terhutang sebulan? Nah, jadi di sini Dr. Rudi bekerja di dua tempat, di rumah sakit dan di klinik. Nah, penghasilan kumulatif sebulannya sudah dijelaskan sekian. Jadi kita langsung jawab, kita dapat jawab dari bersama-sama membahas dengan menjabarkan juga kembali seperti contoh-contoh atau pembahasan-pembahasan video-video sebelumnya. Kita jabarkan untuk lebih bisa memahami apa yang terdapat di dalam kasus-kasus yang ada. Jadi penghasilan bruto sebulan Rp155.600.000. Kemudian dari sini dasar pengenaan pajak seperti apa yang kita bahas tadi, 50% dikalikan penghasilan bruto. Jadi PKP-nya itu adalah Rp77.800.000. Nah, dari sini kita mengenakan tarif pajak, memasang tarif pajak yang pertama karena ini lebih dari 50 juta.
itu berarti dia bisa kena 2 tarif pajak. Nah, tarif pajak yang pertama tentu saja 5% dikalikan dengan 50 juta, itu hasilnya adalah 2.500.000. Tarif pajak yang kedua itu kena tarif pajak 15%. Dari sisanya 77.800.000 kita kurangi 50 juta, hasilnya adalah 27.800.000 rupiah. Itu kita kalikan 15%, hasilnya adalah 4.170.000 rupiah. Nah, gini totalnya ini merupakan PPh 21 terhutang sebulan dari Dr. Rudi, yaitu besarnya adalah 2.500.000 kita tambahkan dengan 4.170.000 rupiah, hasilnya adalah 6.670.000 rupiah. Nah, ini dari contoh pertama bahwa tenaga ahli yang menerima penghasilan berkesinambungan lebih dari satu pemberi kerja. Nah, kita melanjut kepada contoh dari yang satu, dasar pengenaan pajak yang pertama huruf B, yaitu menerima penghasilan secara tidak berkesinambungan. Jadi sekali, dia artinya tenaga ahli itu hanya menerima sekali saja dalam 1 tahun pajak. Yaitu contoh kasusnya adalah Budi, seorang akuntan publik, menerima pembayaran atas jasanya dalam audit perusahaan sebesar 75 juta rupiah. Berapakah PPh 21 terhutang dari seorang akuntan ini? Nah, ini kembali kita jabarkan, kita jawab, kita bahas bersama-sama. Penghasilan brutonya 75 juta. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu adalah PKP sama dengan 50% dikalikan penghasilan bruto, yaitu 75 juta rupiah. Hasilnya adalah 37.500.000 rupiah. Kemudian kita kenakan tarif pajaknya 5%, kita kalikan 37.500.000 rupiah, itu hasilnya adalah 1.875.000 rupiah. Inilah PPh 21 terhutang dari seorang akuntan yang bernama Budi itu. Nah, dari sini mungkin mudah dipahami, pasti mudah dipahami kalau kita menjabarkan daripada apa yang terdapat dalam kasus itu. Jadi setiap peristiwa itu kita jabarkan, tentunya adalah yang pertama kita cari adalah penghasilan brutonya berapa. Itu yang pokok, poin pokok dasar pengenaannya sudah ada dalam ketentuan undang-undang perpajakan. Oke, kita lanjut. Kalau sudah dipahami ini, kita lanjut ke contoh daripada tenaga ahli yang menerima penghasilan berkesinambungan tapi dari satu pemberi kerja. Nah, dari satu pemberi kerja, kita perhatikan sama-sama melihat contoh kasus. Bagas adalah seorang konsultan teknik, mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan konstruksi, menerima penghasilan kumulatif sebulan sebesar 220 juta rupiah. Bagas belum menikah dan tidak sedang dalam menanggung siapapun. Berapakah PPh 21 terhutang dari Bagas? Nah, di sini kembali kita jawab, kita bahas lagi bersama-sama, kita jabarkan. Penghasilan bruto sebulannya adalah 220 juta rupiah. Terus dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dulu. 50% dari penghasilan bruto adalah 110 juta rupiah. Kemudian dari sini ada pengenaan atau mendapatkan pengurangan dari PTKP setahun. Karena statusnya adalah masih belum menikah, jadi TK 0, 54 juta ini setahun PTKP setahun. Kita sebulankan PTKP setahun, kita bagi 12, hasilnya adalah 4.500.000 rupiah. 110 juta kita kurangi 4.500.000 rupiah, itulah PKP sebulan, yaitu 105.900.000
Rp500.000. Nah, dari sini kita bisa menentukan tarif pajak. Karena ini lebih dari 50 juta, maka kita akan mengenakan tarif pajak yang pertama 5% dikalikan 50 juta adalah Rp2.500.000. Kemudian tarif pajak yang kedua, sisa daripada 50 juta itu kena 15%, yaitu Rp55.500.000. Kita kalikan 15%, tarif pajak yang kedua itu besarnya adalah Rp8.325.000. Nah, dari sini kita bisa menghitung PPh 21 terhutangnya, yaitu sebesar Rp10.825.000. Ini hasilnya dari Rp2.500.000 ditambah dengan Rp8.325.000. Hasilnya menjadi PPh 21 terhutang adalah Rp10.825.000. Nah, dari tenaga ahli yang satu pemberi kerja atau pemotong PPh 21 atau perusahaan yang menggunakan jasa daripada tenaga ahli tersebut dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP dengan syarat yang bersangkutan telah memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan tidak menerima penghasilan lain. Jika tenaga ahli seorang wanita, maka untuk memperoleh pengurangan berupa PTKP selain fotokopi NPWP juga wajib mencantumkan fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. Nah, disitulah pengenaan pajak daripada PPh 21 untuk tenaga ahli. Nah, sekiranya hal ini sangat bermanfaat, mungkin bisa di-share ke teman-teman, di-like, subscribe, komennya juga apa kekurangan-kekurangan saya di dalam menjelaskan ataupun ada kurang yang saya jelaskan. Di kolom komentar saya tunggu kritik saran Anda semua. Anda mendapat manfaat, saya menjadi bersemangat. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas supportnya. Kita bertemu kembali dalam pembahasan selanjutnya.